Insiden tragis di gerbang tol Ciawi 2 menambah panjang daftar kecelakaan fatal yang terjadi di jalan tol di Indonesia selama setahun terakhir. Apakah ini menandakan adanya kelalaian yang terus terulang dan apa yang perlu diperbaiki dari sistem keselamatan lalu lintas kita? Kita akan membahasnya dalam Editor's View kali ini. Sebenarnya apa yang menjadi akar permasalahan dari terjadinya kecelakaan tol yang masih sering terjadi? Sebelum kita cari lebih lanjut begitu, sebenarnya ini tanggung jawab siapa? Saya ingin bertanya berkaitan dengan tanggapan dari redaksi dulu. Mungkin diwakili oleh Pak Iqbal. Bagaimana tanggapannya berkaitan dengan fenomena ini? Silakan. Ya tentu kita prihatin Din ya, karena ini saya merasa sebagai pengguna jalan tol juga ya, membuat saya jujur semakin khawatir ya ketika kita harus melintasi jalan tol gitu ya. Karena kita masih ingat ketika insiden yang menewaskan rekan-rekan kita dari TV One ketika itu di jalan tol di Jawa Barat. Itu pun juga posisinya malah unik. Mereka berhenti di bawah jalan untuk membersihkan gangguan, kemudian ditabrak dari belakang juga oleh truk. Jadi sementara di jalan yang biasa itu mereka istilahnya tidak ada kendaraan, tidak ada kemacetan gitu. Jadi saya melihat kok, dan belakangan kan mulai ada beberapa kecelakaan yang memakan korban jiwa. Saya berharap setiap ada kecelakaan itu yang terakhir gitu. Tapi ketika yang kemarin ini kan awalnya ada video viral ya. Yeah. Dan ternyata confirm bahwa ini peristiwa yang menurut saya ini harus jadi momentum ya untuk kita memperbaiki dari hulu sampai ke hilir untuk memperbaiki apa yang sebenarnya jadi masalah gitu. Karena kalau tidak nanti jangan-jangan kita jadi terbiasa, nanti ada kecelakaan lagi, ada yang meninggal lagi dan seterusnya. Ya, oke baik. Lalu sebenarnya kan kalau kita bisa lihat, ini kan bukan fenomena baru begitu. Betul. Ini kan sudah menjadi concern banyak pihak, sudah dari waktu yang lama. Aturan yang diterapkan juga sebenarnya bukannya tidak ada begitu. Kalau kita lihat ada beberapa aturan yang sebenarnya diusahakan untuk ini tidak terjadi. Misalnya tadi seperti yang kita lihat ada satu uji kir, kemudian juga ada aturan berkaitan dengan beban muatan dari Kementerian Perhubungan. Kemudian di samping dari untuk memastikan bahwa unit kendaraan ini memang sudah aman, dari infrastruktur juga sudah ada aturannya untuk menghindari kecelakaan seperti ini terjadi, tapi tetap terjadi. Jadi sebenarnya apakah bisa dikatakan semua aturan dan juga uji kelayakan yang saat ini diterapkan tidak efektif? Silakan Kang. Ya, terima kasih Dina. Jadi memang terkait dengan kecelakaan yang terjadi belakangan ini, itu memang tentu tidak hanya satu faktor ya. Saya melihatnya tidak satu faktor. Jadi faktornya biasanya serangkaian. Setiap kecelakaan itu ada rangkaian yang memang jadi penentunya gitu. Nah misalnya dalam konteks misalnya yang di Ciawi itu kan karena diduga kena remblong. Menurut saya itu sebenarnya ada hal yang di luar itu sebenarnya. Misalnya mulai dari misalnya kita lihat dari data Korlantas itu kan kecelakaan itu katanya pemicunya 98% adalah karena faktor human ya, manusia, supirnya. 1,7%-nya katanya karena kondisi kendaraan. Tapi kan masalahnya ini terus terulang gitu. Nah ini artinya ada sesuatu yang salah nih soal pengawasannya dan penerapan di lapangan gitu kan. Misalnya kalau soal supir, nah apakah ada nggak soal standar supir di para pengguna truk maupun angkutan barang lainnya yang minimal disamain dengan misalnya prosedur seperti pilot menerbangkan pesawat itu kan jam kerja mereka segala macam. Nah ini yang belum sampai ke sana pemerintah itu. Nah memang sekarang sudah ada namanya kompetensi soal supir itu kan, nah tapi pelaksanaannya belum terlaksana gitu. Nah ini yang perlu jadi perhatian serius gitu. Dan yang berikutnya saya pikir ada isu juga soal masalah misalnya odol yang tadi sempat dibahas juga. Nah odol ini pun sebenarnya sudah ada peraturannya kan, sudah ada sanksinya segala macam. Tapi lagi-lagi pelaksanaannya itu yang jadi PR. Nah inilah saya pikir justru ya betul kata Pak Iqbal tadi. Jadi momentum bagaimana supaya ini terus tidak terulang terus. Akan jadi data-data statistik yang terus akan terulang. Dan ini kan menjadi duka terus yang terulang terus. Saya pikir itu tidak baik lah gitu ya. Oke.